Saya copot sepatu Pak, dan saya copot kaos kaki. Tandanya apa? Saya nggak punya wudhu. Pengusaha yang satu ini Pak, yang sama-sama lagi kita mau beli nih tambang minyak di Kazakhstan. Kita lagi take over tambang minyak tuh, $100 juta sama dia. Jadi matanya kemana gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kembali ke masa lalu ya. Ini di tahun 2013. Ya, ada video yang berkaitan dengan BUMN dan tentunya Bang Ucup ya. Nah teman-teman, kenapa saya menarik ke masa lalu? Ini berkaitan dengan bisnis Yusuf Mansur yang nanti akan saya bahas di video selanjutnya, yaitu ya warung steak tentunya. Nah teman-teman, ada sebuah video yang menurut saya ini agak menggelitik, tapi karena ini juga apa ya, saya melihat satu kejadian yang sama gitu ya, maksudnya bukan sama sih, mirip gitulah, dan menurut saya objeknya itu orang yang sama ya teman-teman. Nah nanti biar lebih jelas ya, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk cek it out. Belum didata. Wong saya sekarang saja punya harta 4 triliun. Saya pribadi 4 triliun. Saya minta 3 triliun pada Allah Subhanahu wa taala, dikasih 4 triliun. Nah, saya kan belum masuk hitungan. Belum masuk di majalah Forbes. Belum masuk juga tuh di majalah apa yang ada apa namanya itu? Yang 500 orang itu loh, apa namanya? Enggak ada. Sebab harta saya 500 masjid. 3.000 rumah tahfiz. Kan saya minta sama Allah. Tahun 2006 saya mendengar ada seseorang kemudian bersumpah ke langit pengen bikin 1000 rumah ibadah beliau. Ya saya pengen jadi the winner lah, nggak pengen jadi the loser. Itu hak dia punya duit. Dan sebagai orang yang beragama, ya do your best untuk agama yang lu punya. Nggak boleh kita ngalang-ngalangin. Wah, no, jangan. Lu barengin aja. 2006 saya barengin. Ya Allah, saya pengen bikin juga tuh 1000 sekolahan gratis, 1000 pesantren gratis, 1000 madrasah gratis. Lah saya ngitung Pak, saya bikin proposal. Bedanya saya sama sebagian dari Anda adalah saya bikin proposal pada Allah. Saya bikin tuh proposal. Proposalnya adalah saya pengen bikin beli tanah ini, masjid ini. Nah diperkirakan dananya 1 tuh 3 miliar. Kalau 1000 kan 3 triliun. Ternyata per 2011 saya sudah memiliki 3.000 rumah tahfiz. Di 3.000 titik di seluruh tanah air, ada 30 diantaranya di luar negeri, 2 di Afrika, 2 di Afrika Selatan, 6 di Jepang, 6 di Australia, coming soon di Amerika. Lah, saya Allah permudah saya. Allah begini kira-kira, so kalau saya bagi duitnya, terus kamu beli tanah begitu? Iya ya Allah, saya akan beli tanah. Saya tambahin lagi duitnya, kamu bangun masjidnya? Iya Allah, saya akan bangun masjidnya. Kalau saya tambahin lagi, kamu akan bangun sekolahnya? Iya ya Allah, saya akan bangun sekolahnya. Oke, kalau gitu saya permudah. Allah permudah, Allah bikinin langsung tanahnya, Allah bikin langsung masjidnya, Allah perkenalkan saya sama orang-orang yang lain yang kemudian sama-sama membantu. Tuh Allah Subhanahu wa taala. Ini amazing loh. Amazing ini. Lah Allah bilang, kalau aku ngasih tanahnya, ngasih masjidnya, ngasih kemudian madrasahnya, terus gimana buat makannya? Ya saya bilang lagi sama Allah, ya kasih sekalian dong sama makannya. Jangan tanggung-tanggung kalau mau ngasih. Lah proposal saya apa? Saya pengen punya rumah sakit di setiap kota yang saya bangunin. Saya pengen punya rumah sakit. Kenyataannya apa? Saya punya rumah sakit itu. Kan bagian dari doa saya itu. Loh saya punya, kan ada pepatah tuh Jawa punya, Sugi Tapa Bondo toh. Lah doa saya kan kalau saya bangun sekolah gratis, bikinin rumah sakit supaya saya bisa mensuplai itu dari rumah sakit yang saya punya. Lah ternyata yang punya rumah sakit di daerah yang menjadi mitra saya, sama aja Pak, sama aja. Dia yang punya gitu loh rumah sakitnya. Kayak saudara punya bengkel, saudaranya kemudian supply itu rumah tahfiznya. Itu kan sama dengan doa saya, kasih saya usaha, nanti saya akan biayai itu semua. Allah bilang nggak perlu sok, aku kenalin aja yang punya usaha, selesai. 3.000. Ini belum tentu tuh ya Pak, belum tentu itu data betul, data konkret. Kok yang nggak sholat sukses, yang sholat ya matanya kemana lihat nih? Oh nyatanya saya punya teman yang punya duit cash 12 triliunnya, sholatnya Masya Allah 12 T, habis golok nih, jeng 3 tahun yang lalu. Ini terakhir deh, nggak ada yang nanya lagi nih.
Iya, bagi-bagi mau bicara yang lain. Aneh golop nih 3-4 tahun yang lalu, bang, habis golop, jam 10 selesai. Katanya bersangkutan ngomong begini ke saya, loh, set, udah duha. Saya bilang sama dia, duha bagaimana? Wong ti-off kita jam 6 barang mente. Ya udah kita duha dulu deh. Duha apa? Di lapangan golop dia sendiri tuh, punya dia tuh. Saya ini ustad, nih loh, katanya ustad kan ya, lihat kacinya nih. Kan dia pengusaha tuh. Saya copot sepatu pak, dan saya copot kaos kaki. Tandanya apa? Saya nggak punya wudhu. Pengusaha yang satu ini pak, yang sama-sama lagi kita mau beli nih tambang minyak di Kazakhstan. Kita lagi take over tambang minyak tuh, $100 juta sama dia. Jadi matanya kemana gitu loh. Kalau matanya ke orang yang nggak sholat mulu, nanti kesimpulannya jadi salah. Jadi salah. Orang yang modelin Amerika aja Arab-Arab. Lo tau nggak yang punya klub bola tuh siapa? Saudaranya aneh tuh, Syekh Mansur tuh ya. Yang punya siapa tuh? Manchester City. Lo coba satu demi satu ditarik orang ke Qatar, ke Dubai, dan kemudian satu demi satu mereka jadi muslim. Nah, nggak benar. Dia sholat pak, saya malu tuh. Dia punya wudhu. Dari tadi tuh golopan mana? Dia punya wudhu. 3-4 tahun kemudian terulang lagi. Pada saat saya bawa berita dari Raja Kazakhstan, tanggal 27 April besok saya diundang sama Raja Bahrain. Nggak menghalangi gitu loh. Oke aja tuh. Nah, 2-3 tahun kemudian kemarin terulang lagi, saya lapor, bos, ini ada opportunity seperti ini. Setengah 12 dia duluan lagi yang nanya, ampun, padahal saya ustaz. Ustaz, mau sholat di mana? Wah, keduluan saya. Ya di sini aja dah. Ya udah di sini aja kita sholat di masjid tuh belakang. Sholat. Lagi-lagi saya bilang, aduh, gua nggak ada wudhu nih. Ini dia ada wudhu. Dia waktu di Amerika 4-0 loh pak, cum laude 4-0. Kita doain dah tuh, semoga nggak kena apa-apa. Sekarang nih muslim-muslim yang jagoan-jagoan pada tebas-tebasin. Ampun, mudah-mudahan dah kita bersatu, mau muslim nggak muslim dan parusuhan. Bersatu kita bela negara kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sholat, kemudian saya lihat tuh ya, dia masuk masjid. Masuk masjid, bedanya sama saya sholat qobliyah 2 rakaat. Saya di belakang tuh pak. Ini saya nih nggak punya apa-apa gitu. 2 rakaat, habis itu mas dipindah begini geser. Sholat lagi 2 rakaat. Ya Allah, segitu kayanya. Hari itu dia ngasih $1 juta sama saya untuk berangkat ke Kazakhstan sama tim. $1 juta kayak duit 10.000 gituin aja, nggak pakai apa. Tapi sholat qobliyahnya 4. Nah kita yang utangnya banyak. Kartu kredit udah 5 pada limit semua. Habis dikerok-kerokin. Kita pakai kagak sholat qobliyah, sholat jemaah juga enggak. Lah saya pernah ke kantor dia pak. Begitu azan, berkumandang azan dari seluruh lantai suara azan. Dan begitu saya masuk ke masjid beliau, itu ada sejadah khusus buat dia. Allahu Akbar. Nah, banyaklah ceritanya. Kan itu dia berdiri gitu. Coba Allah, kasihan panitia. Ya udahlah, saya pamit aja. Ya, sebelum pamit saya titip pesan boleh? Boleh, silakan. Saya mengajak saudara-saudara menjadi owner, bukan menjadi visitor. Saya mengajak saudara jadi owner dari hotel, dari hotel yang kita bangun. Kan kita bangun nih hotel bandara tuh 5 menit dari bandara. Dari M1 tuh 5 menit. Nah kalau orang lain kan mengundang Anda sebagai visitor, sebagai pengunjung hotel, betul tidak? Kalau saya ngajak Anda sebagai owner. Sini patungan sama aneh 12 juta. Ente jadi punya hotel itu. Namanya punya, ya hasilnya buat yang punya lah. Ya buat ente. Aneh cuma titip, jangan lupa sedekahnya. Kalau nanti hotel kita untung, kira-kira gitu. Informasinya nanti akan saya sampaikan lewat tabloid yang apa namanya? Media Pekerja BUMN, insya Allah. Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, di sana Yusuf Mansur kan menjelaskan bahwasanya dia punya, ini tahun 2013 ya, dia punya harta 4 triliun, tapi dikonversi ke rumah tafis gitu ya. Dan di tahun ini yang katanya bahkan sampai 8.000 atau 9.000 rumah tafis itu mungkin ya katakanlah jadi 9 triliun itu rumah tafisnya ya sekarang aja saya susah nyarinya teman-teman. Nah nanti berkaitan dengan video yang selanjutnya yaitu rumah tafis yang berhubungan dengan warung stik juga. Nah
sampai saat ini saya nggak menemukan jumlah yang banyak gitu untuk rumah tahfiz yang berkaitan dengan Yusuf Mansur ya teman-teman. Nggak ada tuh, dan itu menurut saya itu cuma salah satu strategi untuk mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur ini kayak dia itu berjasa gitulah terhadap perkembangan rumah tahfiz, dan dia menjadi pantas untuk dibantu gitu ya. Intinya seperti itu sih. Jadi wujudnya nggak ada sih sebenarnya. Terus soal rumah sakit yang katanya menjadi mitra rumah tahfiz, yang saya nggak ngerti rumah sakit mana yang setiap ada rumah tahfiz atau di satu kota itu menjadi mitra rumah tahfiz, dan ini saya nggak ngerti rumah sakit mana yang menjadi mitra, apakah yang di Jogja atau yang di mana. Ini masalahnya dia menyebutkan setiap pembangunan rumah tahfiz ya, atau misalkan berarti di salah satu kota gitu ya. Ya mungkin rumah sakit umum ya menjadi semua mitra orang gitu ya, karena rumah sakit umum ya menjadi mitra siapa saja karena semua orang boleh ke sana gitu ya. Yusuf Mansur itu kan merupakan ya dalam tanda kutip ya itu bagian dari warung steak and shake ya teman-teman. Jadi di tahun 2013 itu Yusuf Mansur itu di 2011 dia bikin ayam penyet gitu, yang dalam tanda kutip kalau kita bicara tentang bisnis itu ada pelopor ayam penyet yang menurut saya kenapa Yusuf Mansur mengklarifikasi bahwasanya ada orang pengusaha yang mengganggu bisnisnya, padahal nggak seperti itu menurut saya. Menurut saya Yusuf Mansur ini orang yang tidak tahu diri menurut saya dalam berbisnis gitu, karena dia menerabas etika gitu ya. Kalau bicara tentang bisnis ayam penyet yang akhirnya dia nggak bisa berkembang karena kompetensinya nggak cukup ya teman-teman. Nah, jadi sejak 2010 itu Yusuf Mansur itu berkaitan dengan judi tentunya, yang memiliki warung steak itu. Dia kalau dikatakan dengan tanda kutip dia punya aset sampai 3.000 triliun, menurut saya 2011, 2012 sampai 2013 itu ada beberapa aset yang menurut saya tergolong aset yang agak aneh ya, agak rancu itu. Jadi kalau dia membanggakan dirinya dia punya rumah tahfiz yang katakanlah sampai 3.000 yang berkaitan dengan Yusuf Mansur itu tidak lain adalah untuk orang-orang pada bersedekah ke sana. Ini menurut pikiran saya bersedekah ke sana, sedangkan Yusuf Mansur itu membuka bisnis dengan judi cukup masif di saat itu. Dimulai dari ini kata Yusuf Mansur sendiri, dia bergabung dengan warung steak itu di 2010. Jadi dari 2010 itu masif sekali, dan Yusuf Mansur pada saat itu masif sekali mencari sedekah ya teman-teman, sampai maksa-maksa orang untuk sedekah mobil juga gitu ya. Nah terus soal cerita ini ya tambang minyak yang saya cari-cari, yang berkaitan dengan tambang minyak itu yang katanya di Kazakhstan itu saya nggak menemukan ya teman-teman, saya nggak tahu, bisa dikoreksi. Nah cuma kalau yang disebut pengusaha oleh si Pak Jaman ini, saya kayaknya ini mirip Pak Sandi ya, saya nggak mau nyebutan belakangnya tapi mirip Pak Sandi. Dan beberapa kali memang di launching bukunya yang berkaitan dengan Yusuf Mansur itu ada nama Pak Sandi ini, dan kebetulan saya itu pernah bareng di suatu acara dengan Pak Sandi ini, dan saya cukup dekat sekali gitu, karena memang pada saat itu sama-sama di posisi yang sama, artinya saya di satu ruangan dan satu komunitas yang sama. Itu sebelum acara ya dia sholat dulu, memang orang sholat, dan dia ini bukan orang yang bergaya perlente atau gimana, karena pada saat di tahun itu aja, di sebelum pemilu ya, ini jauh sebelum pemilu, itu dia cuma pakai mobil Nissan X-Trail ya. Nissan X-Trail itu nggak mahal untuk pengusaha yang punya uang triliunan teman-teman. Jadi orangnya cukup sederhana, dan saya coba cari, telusuri, dan saya tanyakan apakah ada kaitannya bisnis si Pak Jaman ini dengan Pak Sandi ini. Dia katakan nggak ada sama sekali, bahkan nggak ada hubungan bisnis yang detail, walaupun ya kenal gitu ya, mungkin berteman gitu ya, cuma nggak ada bisnis yang detail yang berkaitan dengan Yusuf Mansur, karena
Pak Sandi ini menilai Yusuf Mansur itu ya pokoknya dalam tanda kutip titik gitulah orangnya gitu ya. Dan orangnya memang soleh ya, saya pribadi tahu orangnya memang soleh gitu, dan mungkin yang diceritakan adalah orang ini. Jadi saya telusuri di tracking dari Google maupun saya tanya dengan lingkungan sekitar saya yang mengenal Pak Sandi ini, tidak ada kaitan bisnis itu. Dan menurut saya kalau misalkan si Pak Jaman ini bilang dia itu dikasih uang 1 miliar 1 juta US dollar, itu tidak lain adalah agar orang-orang yang sebagai peserta di sana itu mau memberikan sedekah. Bahwasanya ini orang kaya pun percaya dengan dia gitu ya. Ini di tahun 2013 ya teman-teman, di mana Yusuf Mansur sedang masif-masifnya mengumpulkan uang ya. Ya walaupun masif terus sih sampai sebelum Covid ya. Sampai ya mungkin sampai Covid gitu, sebelum Covid awal sampai pertengahan ya. Itu sangat masif sekali mengumpulkan uang. Dan orang pada saat itu banyak yang percaya dengan dia karena ya ngedabrusnya itu loh, kata netizen gitu, ngedabrusnya. Jadi 1 juta dolar yang dia katakan itu menurut saya adalah ya memang Sandi di sini ya, saya nggak bilang Sandi yang lain, ini Sandi titik gitu ya. Sandi ini diketahui pernah menyumbang gitu ya, tapi nilainya nggak gitu, karena kalau nilainya lebih dari itu nanti ada yang berkaitan dengan ya perpajakan dan lain-lain intinya teman-teman. Nah, tidak lebih omongan itu apalagi kalau misalkan berkaitan, saya ulang ya, apalagi yang berkaitan dengan diongkosin untuk bisnis nyari minyak gitu, usaha minyak apa saya nggak tahu, minyak bumi atau apalah. Intinya saya tidak menemukan, dan saya tanya dengan orang yang cukup dekat dengan Sandi itu nggak ada kaitannya teman-teman. 1 juta dolar itu hanya untuk menarik orang-orang yang peserta ada di sana. Bahasanya saya ini dipercaya orang hebat, triliuner gitu, dan dia mau nyumbang dengan bahkan 1 juta dolar gitu ya, percaya ke dia. Masa kalian nggak percaya gitu, intinya kayak gitu teman-teman. Jadi ujung-ujung dari pidato dia atau stand up dia bicara di sana itu adalah orang-orang itu suruh percaya kepada dia untuk ikut ya, selain di situ mereka sedekah ya teman-teman. Mungkin ya selain itu, karena mereka sering bikin bot di satu acara gitu ya, bikin bot untuk sedekah. Selain mungkin untuk minta sedekah, menurut saya dia itu ingin orang-orang ini bergabung dan percaya kepada dia tentang patungan usaha yang dia bangun, dan bukan dia bangun sebenarnya, bangunan itu udah ada, cuma ya ada transaksi lah, hampir jadi selesai. Nah, ada transaksi dengan Yusuf Mansur dan beralihlah kepemilikannya kepada Yusuf Mansur. Jadi agar orang lain percaya untuk ikut patungan usaha ya teman-teman. Dan yang paling aneh adalah di patungan usaha ini melibatkan yang namanya judi. Jadi dalam legalitasnya itu dia itu sebagai direktur ya teman-teman, dan dalam gugatan patungan usaha judi juga digugat di sana ya teman-teman. Jadi teman-teman ketahui bahwasanya apa ya, kongkoan atau pertemanan Yusuf Mansur dengan judi ini nggak sekedar soal bisnis menurut saya, ini soal apa ya, saling menjaga rahasia gitu ya, saling menjaga rahasia. Masalahnya sudah cukup lama judi ini terlibat dalam bisnis Yusuf Mansur, baik judi yang mengelola atau mungkin judi menyerahkan kepada orang lain. Yang pasti judi ini sangat berkaitan erat dengan bisnis Yusuf Mansur. Makanya banyak orang yang bertanya, benar nggak sih kata Pak Iqbal itu yang mengatakan bahwasanya benar nggak sih bisnis Yusuf Mansur ini yang dikelola judi ini banyak uang sedekah yang mengalir ke sana teman-teman. Jadi ya saya cukup mencoba menelusuri ini, omongan Yusuf Mansur benar atau enggak. Ternyata dari dulu omongan Yusuf Mansur itu ya memang banyak yang gedabrus ya, banyak yang kata netizen gedabrus, yang berbohong gitu. Yang intinya dia itu melebih-lebihkan omongannya agar orang lain percaya dan mau sedekah ke dia, intinya kayak gitu, dan mau ikut investasi ke dia tentunya. Jadi teman-teman, jadi dari hasil telusuran saya, kita menarik ke belakang terus maju ke depan, menarik ke belakang dan maju ke depan ini agar saling
histori dan akibat yang terjadi sekarang ini saling keterkaitan teman-teman. Jadi nggak asal kita bikin faktanya sekarang seperti ini, belakangnya kita nggak tahu gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.